Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melihat untaian kalimatnya yang sangat dahsyat. Telah dicatat di kitab-kitab para ulama tentang pembahasan ini. Kalimat pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sarankan Pak, sering saya dengar tukang azan keliru dalam melafazkan ini. Antara lain dia mengucapkan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kelirunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kelirunya? Mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau memang Allahu Akbar boleh, tapi berhenti. Berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lanjut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jamaah sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini berarti kita dituntut dengan tulus memproklamirkan atau mengumumkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu. Berarti ruko yang dijagai Pak harus menjadi kecil. Pekerjaan tak, jualan tak, usaha tak, urusan tak, ketika bunyi Allahu Akbar, kerdilkan itu, kecilkan. Ada yang anggung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirkan keagungan Allah, karena kita sedang proklamasikan, umumkan diri kita bahwa saya bersaksi tidak ada lagi yang bisa mengalahkan hidup saya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika ada yang lebih besar dalam hati kita selain Allah pada saat itu, maka kita telah berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni hati kita menyelisih lisan kita. Jadi hati mengagungkan selain Allah, berarti lisan kita berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, azan ini disunnahkan kita ikuti. Ikuti, ikuti. Lisan bicara, hati bicara. Hati bicara. Dan yang membuat khaira ummah dahulu Pak, ini yang membuat kemenangan di perang Badar. Ini yang ada pada hatinya sahabat, ada mengagungkan Allah, sehingga jumlah mereka cuma 314 orang, bisa mengusir itu 1000 lebih yang lengkap pasukan dari Mekah, lengkap kekuatannya, jumlahnya banyak, dengan mental yang memburuk. Sementara sahabat cuma 314. Kuat Pak, karena ada kekuatan dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini dulu yang menggerakkan Bung Tomo, ini yang menggerakkan dulu Jenderal Sudirman,
Ini yang ada dulu pada Amma Fatillah Patimura. Ini yang membuat para syuhada dahulu, yang membuat mereka kuat Pak, karena ada Allahu Akbar. Kekuatan ini ada pada mereka. Berisi takbir-takbir mereka. Mereka 1 melawan 7, 1 melawan 5. Karena ada tauhidnya. Ada yang membuat mereka kuat secara ruhaniyah. Fisik boleh lemah, tapi ketika ada kekuatan ruh, tauhidnya menyala, sepertinya mati bagi mereka sebuah kerinduan. Kalau mati sebuah kerinduan Pak, apalagi berjalan ke masjid. Sepertinya jalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo Pak. Di masa sahabat 3 kilo, 5 kilo Pak, itu dinikmati. Kita sekarang baku tabrak-tabrak mami, itu suara di atas dengan kalimat azan, toh tidak bangun-bangun. Ini dibantu lagi alarm, tidak tahu nak bangun. Alarm yang paling dahsyat Pak, bukan alarm yang kita bikin. Nyalakan alarm di hati kita. Kalau azan berkumandang, bukan waktunya mengurus receh-receh yang bernama dunia. Hentikan, hentikan. Jika ada yang lebih diagungkan, lebih diutamakan daripada Allah, maka itulah yang akbar. Ini yang imam tadi akbar namanya ya? Mana tadi imam? Akbar namanya ya? Anda harus amalkan itu. Dan tidak sah solat kita Pak. Tidak ada artinya solat biar 100 rakaat kalau tidak dimulai takbir Allahu Akbar. Tidak bisa diganti subhanallah, tidak boleh diganti alhamdulillah. Meskipun mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan, tapi adalah ini dianggap sangat keliru di kalangan jumhur ulama. Tidak ada yang menerima pendapat Abu Hanifah itu bilang boleh ganti subhanallah. Tidak bisa. Siapa yang tidak takbiratul ihram, maka tidak ada artinya solatnya, dan dia tidak memasuki solat. Karena itu Nabi SAW hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa as-salat miftahus salat at-tuhur, at-tahrimuha at-takbir. Salat ini mulai dengan takbir, at-tahliluha at-taslim, yang diawali takbir ini dan diakhiri dengan salam. Ketika kita Allahu Akbar, coba lihat tangan kita di saat takbir Allahu Akbar. Angkat kedua tangan. Para ahli hikmah mengatakan kalau orang sudah angkat tangan begini dua, apapun modelnya, sejajar bahu, sejajar telinga, antar telinga dengan bahu, maknanya adalah penyerahan diri secara total. Yang coba kalau pencuri angkat tangan, siap diikat tangannya. 2 orang berperang lalu angkat tangan, itu menyerahkan diri. Kalau seorang hamba angkat tangan dengan mengatakan Allahu Akbar, saya serahkan seluruh urusanku, tidak ada lagi kecuali adalah Allah yang menggerakkan semuanya. Dan itu yang mengawali gerakan solat kita, itu yang mengawali ucapan-ucapan mulia pada bacaan solat kita. Dan ini yang diulangi di takbir pada saat kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang malam 4 kali, dalam versi lain 2 kali. Ini yang diulang karena kenapa Pak? Sering sekali manusia melantik akbar lain selain Allah yang akbar.